Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Wali Kota Pontianak, Ketua DPRD dan anggota DPRD Kota Pontianak, saudara anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Pontianak, hadir Pak Dandim yang setia setiap saat hadir, dan dari Polresta yang diwakili oleh Pak Ibda Robin, Sekretaris Daerah, Pimpinan Tinggi Pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas di jajaran pemerintah Kota Pontianak, para direksi Perumda Kota Pontianak, para pejabat instansi vertikal Kota Pontianak, rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik, serta para undangan yang berbahagia. Mengawali rapat paripurna siang ini, marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, pengatur alam semesta, karena atas limpahan rahmat serta karunia-Nya yang tak terhingga, kita sekalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat hadir dalam rapat paripurna siang hari ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa rapat paripurna ini tidak memerlukan quorum. Namun perlu kami informasikan bahwa anggota DPRD Kota Pontianak yang hadir pada rapat paripurna hari ini sesuai dengan daftar kehadiran yang telah ditandatangani oleh para peserta anggota DPRD berjumlah 34 orang. Anggota dari 45 orang jumlah anggota DPRD Kota Pontianak. Berikutnya kepada saudara Ustadz Haji Usman Rolibi SPDI dipersilakan untuk memimpin pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Mari sama-sama untuk mengawali paripurna pada siang hari ini kita memanjatkan doa, memohon kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, izinkan saya untuk memimpinnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la 'aiban illa satarta wa la maridan illa shafaita wa la karban illa kashafta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Ustadz Haji Usman Rolibi SPDI.
Selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna ke-20 masa persidangan ketiga tahun sidang 2021-2022 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 saya nyatakan dibuka secara resmi dan terbuka untuk umum. Saudara Wali Kota, Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kota Pontianak, rekan-rekan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, serta hadirin undangan yang saya hormati, sesuai hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Pontianak pada tanggal 26 Juli 2022, agenda rapat paripurna pada siang hari ini adalah penandatanganan nota kesepakatan kebijakan umum anggaran KUA dan prioritas plafon anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2023. Rancangan KUA dan PPAS APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2023 diajukan oleh Kepala Daerah ke DPRD melalui Surat Wali Kota Pontianak nomor 2-973-292 BKD ANGG 07-2022 tanggal 19 Mei 2022 dengan perihal permohonan waktu pembahasan rancangan KUA perubahan dan PPAS perubahan tahun anggaran 2022 dan murni tahun anggaran 2023 yang kemudian sesuai dengan mekanisme dan tahapannya telah dilaksanakan pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah Kota Pontianak bersama Badan Anggaran DPRD Kota Pontianak pada tanggal 9 sampai dengan 11 Agustus 2022. Sesuai amanat peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan kebijakan umum anggaran KUA dan prioritas plafon anggaran sementara PPAS berdasarkan rencana kerja perangkat daerah RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah lebih lanjut dituangkan dalam rancangan kebijakan umum anggaran KUA dan prioritas plafon anggaran sementara yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2023. Setelah mendengar laporan hasil pembahasan formal dari Badan Anggaran, maka dapat disampaikan bahwa asumsi dasar ekonomi makro Kota Pontianak tahun 2023 adalah sebagai berikut. A. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,20 sampai dengan 5,00%. B. Inflasi sebesar 3% minimal 1%. C. Angka kemiskinan sebesar 4,31% sampai 4,34%. D. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 8,40% sampai 10,30%. E. Indeks pembangunan manusia sebesar 80,40. F. Terakhir, indeks Gini GINI sebesar 0,33. Proyeksi KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut. A. Pendapatan daerah sebesar 1.116.450 rupiah. B. Belanja daerah sebesar 1.758.500.000 rupiah. C. Penerimaan pembiayaan daerah sebesar 17.550.000 rupiah. Dan D. Pengeluaran pembiayaan daerah
sebesar 75.500.000.000 rupiah. Dari proyeksi tersebut di atas, maka rancangan volume pendapatan dan belanja APBD tahun 2023 adalah sebesar 1.834.000.000.000 rupiah. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, dengan telah disampaikannya laporan Badan Anggaran DPRD Kota Pontianak tersebut, maka pembahasan KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2023 dapat dilanjutkan pada tahap memberi landasan hukum yang dituangkan dalam bentuk persetujuan DPRD tentang KUA dan PPAS APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2023. Selanjutnya disilakan kepada Sekretaris Daerah DPRD Kota Pontianak, Hajah Titin Subakti Essos MSI, untuk membacakan keputusan. Mohon maaf, selanjutnya silakan kepada Sekretaris DPRD Kota Pontianak, Saudari Hajah Titin Subakti Essos MSI, untuk membacakan keputusan DPRD. Keputusan DPRD Kota Pontianak tentang persetujuan terhadap Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara tahun anggaran 2023. Pimpinan DPRD Kota Pontianak menimbang dan seterusnya. Memperhatikan hasil rapat paripurna ke-19 masa persidangan 3 tahun sidang 2021-2022 tanggal 12 Agustus 2022 dengan acara laporan Badan Anggaran DPRD Kota Pontianak terhadap hasil pembahasan formal rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2023. 2. Hasil rapat paripurna ke-20 masa persidangan 3 tahun sidang 2021-2022 pada tanggal 12 Agustus 2022 dengan agenda penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara tahun anggaran 2023. Memutuskan, menetapkan ke-1, menyetujui Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara tahun anggaran 2023. Kedua, berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, maka rancangan volume anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Pontianak tahun anggaran 2023 disepakati sebesar Rp1.834.000.000 dengan rincian sebagai berikut. A. Pendapatan Rp1.816.450.000.000. 2. Belanja Rp1.758.500.000.000. Pembiayaan penerimaan Rp17.550.000.000. Pembiayaan pengeluaran Rp75.500.000.000. Ketiga, kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah dan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2023 sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepakatan Diktum ke-1 beserta lampirannya menjadi dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Pontianak tahun anggaran 2023. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Pontianak pada tanggal 12 Agustus 2022. Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin. Hadirin sidang paripurna yang saya hormati, acara selanjutnya adalah penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2023 antara DPRD dan Kepala Daerah, dilanjutkan dengan sambutan Wali Kota. Untuk itu kepada Saudara Ketua Wali Kota Pontianak dimohon bersama saya untuk mengambil tempat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua, dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak. Saya hormati rekan-rekan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Pontianak. Hadir pada kesempatan siang hari ini Pak Dandim, Pak Robin mewakili Pak Kapolresta. Hormati Sekretaris Daerah beserta seluruh kepala perangkat organisasi daerah Kota Pontianak. Saya hormati pimpinan BUMD yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Para wartawan baik media cetak, elektronik maupun media sosial, dan seluruh undangan dan hadirin yang berbahagia. Mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Pontianak pada hari ini. Dan pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dewan yang terhormat yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2023. Ketua, para wakil ketua, anggota DPRD dan hadirin yang terhormat, berdasarkan mekanisme rancangan KUA serta rancangan PPAS yang disampaikan ini merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Formulasi kebijakan anggaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus tahunan perencanaan pembangunan. Pada tahun 2023 diperkirakan menjadi momentum kebangkitan ekonomi dunia dan terbebasnya dari COVID-19. Sehingga berdampak pada pemulihan ekonomi nasional, provinsi maupun kabupaten atau kota. Dengan dukungan berbagai faktor tersebut, maka asumsi dasar ekonomi makro Kota Pontianak tahun 2023 dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi tahun 2022 perubahan ditargetkan sebesar 4,10% sampai dengan 4,60%. Sedangkan pada tahun 2023 diproyeksi sebesar 4,20% sampai dengan 5%. Laju inflasi tahun 2022 perubahan ditarget sebesar dengan skenario berat sebesar maksimal 4%, minimal 2%. Sedangkan untuk tahun 2023 dapat ditekan dengan skenario berat pada angka maksimal 3%, minimal 1%. Angka kemiskinan tahun 2022 perubahan ditarget sebesar 4,41% sampai dengan 4,46%. Sedangkan pada tahun 2023 diproyeksi turun pada rentang 4,31% sampai 4,34%. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2022 perubahan ditargetkan sebesar 8,50% sampai dengan 10,46%. Sedangkan untuk tahun 2023 dapat ditekan menjadi 8,40% sampai dengan 10,30%. Ketua, para wakil ketua, anggota DPRD dan hadirin yang berbahagia. Kebijakan umum APBD sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro yang bergerak dinamis, yang tentunya juga mempengaruhi kenaikan serta penurunan pendapatan daerah, belanja daerah maupun pembiayaan dari tahun anggaran sebelumnya. Kebijakan struktur APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2023 sesuai dengan rancangan kerja pemerintah daerah Kota Pontianak dapat kami uraikan sebagai berikut. Kebijakan pendapatan daerah dalam rancangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2023 diproyeksi sebesar 8,81 triliun rupiah, naik sebesar 34,54 miliar rupiah atau naik 1,94% dari target pendapatan daerah dalam APBD perubahan Kota Pontianak tahun anggaran 2022 yang ditargetkan sebesar 1,78 triliun rupiah. Kebijakan belanja daerah dalam rancangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2023 diproyeksi sebesar 1,75 triliun rupiah,
berkurang sebesar 8,06 miliar rupiah atau turun 0,46% dari target belanja daerah dalam APBD Perubahan Kota Pontianak tahun anggaran 2022 yang ditargetkan sebesar 1,76 triliun rupiah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah dalam rancangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2023 diproyeksi sebesar 17,55 miliar rupiah, berkurang sebesar 15,27 miliar rupiah atau turun 46,54% dari target penerimaan pembiayaan daerah dalam APBD Perubahan Kota Pontianak tahun anggaran 2022 yang ditargetkan sebesar 32,82 miliar rupiah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah dalam rancangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2023 diproyeksi sebesar 75,50 miliar rupiah, naik sebesar 27,32 miliar rupiah atau naik 56,70% dari target pengeluaran pembiayaan daerah dalam APBD Perubahan Kota Pontianak tahun anggaran 2022 sebesar 48,18 miliar rupiah. Sesuai struktur anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut disampaikan bahwa volume APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2023 adalah sebesar 1,83 triliun rupiah atau naik sebesar 19,25 miliar rupiah atau naik 1,06% dari target volume APBD Perubahan Kota Pontianak tahun anggaran 2022. Selama proses pembahasan rancangan KUA serta rancangan PPAS Kota Pontianak tahun 2022 ini, saya berpendapat bahwa telah terjadi sinergi dan yang solid dan komitmen yang kuat antara pihak legislatif dan eksekutif untuk lebih fokus terhadap program dan kegiatan prioritas dalam rangka meningkatkan pembangunan di berbagai bidang di Kota Pontianak yang selanjutnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat Kota Pontianak. Ketua, para wakil ketua, anggota DPRD dan hadirin yang terhormat, demikianlah pidato Wali Kota terhadap kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara Kota Pontianak tahun 2023 saya sampaikan. Akhirnya, atas segala perhatian dan dukungan seluruh anggota Dewan dan seluruh hadirin, saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Saudara Wali Kota Pontianak. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, dengan telah ditandatanganinya nota kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD Kota Pontianak, maka dokumen tersebut dapat menjadi pedoman dalam tahapan-tahapan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2023. Demikian seluruh rangkaian acara pokok rapat paripurna siang ini pada Saudara Wali Kota, Saudara Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD Kota Pontianak, rekan-rekan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah beserta jajarannya, rekan-rekan wartawan dan seluruh hadirin undangan yang telah mengikuti jalannya rapat paripurna pada hari ini. Dari awal hingga akhir, tak lupa saya ucapkan terima kasih. Semoga pekerjaan dan keputusan yang kita laksanakan dan tetapkan pada hari ini menjadi amal ibadah yang bermanfaat dan mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna ke-20 masa persidangan ketiga tahun sidang 2021-2022 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 saya nyatakan selesai dan ditutup secara resmi. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.